warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah setelah kita libur panjang di hari Idul Fitri. Sekarang kita mulai kepada bab yang baru, yaitu bab ke-6 tentang Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengetahui yang namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafa artinya adalah jamak daripada khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Khulafa itu jamak, artinya tiga, lebih daripada tiga. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang pemimpin yang cerdas. Siapa pemimpin yang cerdas? Yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mengetahui yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bukanlah nama asli daripada sahabat Nabi Muhammad, akan tetapi nama asli beliau adalah Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah. Kemudian ibunya bernama Salma binti Sakhr. Keluarga Abu Bakar berasal dari suku Bani Tamim. Dan Abu Bakar ini kenapa disebut As-Siddiq? Abu Bakar disebut As-Siddiq karena ketika itu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dari Sidratil Muntaha, sahabat yang pertama kali mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha, yaitu Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Itulah gelaran yang disebut As-Siddiq karena Abu Bakar telah membenarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Abu Bakar ini adalah lahir tahun 570 Masehi, 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi Nabi Muhammad 571, Sayyidina Abu Bakar 573. Kemudian Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang tidak pernah meminum minuman khamr sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan Abu Bakar mempunyai 4 istri, yang mana salah satu istri tersebut melahirkanlah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar adalah seorang yang menemani Rasulullah di Gua Thur ketika Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal. Setelah meninggal, kemudian Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab adalah seorang yang pertama orang kafir yang sangat ditakuti oleh orang Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam agama Islam. Sebabnya kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam agama Islam? Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Allah jadikanlah 2 Umar sebagai pedang agama, yaitu pertama Umar bin Khattab, kemudian Umar yang disebut adalah Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, akhirnya Islam di situ berjaya. Yang pertama, umat Islam tidak berani berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Umar bin Khattab berani berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan dibunuh ketika sholat. Mungkin cukup sekian. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut tentang Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.